warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan memaparkan materi tentang materi hadis dengan judul Sejarah Pemikiran dan Karakteristik Studi Hadis di Afrika Utara yang diambil oleh Bapak Sairozi M. Adi. A. Hadis memasuki Afrika Utara. Hadis memasuki Afrika Utara melalui proses penyebaran Islam yang dimulai pada abad ke-7 Masehi. Seperti berikut: yang satu, penaklukan Arab dan peradaban Islam. Yang disebut penaklukan bangsa Arab atas wilayah Afrika Utara dimulai pada abad ke-7 Masehi dengan menaklukkan Mesir dan Tunisia. Penaklukan ini membawa peradaban Islam ke wilayah tersebut yang kemudian berkembang pesat bahwa dinasti-dinasti Islam seperti dinasti Al-Muawiyah dan dinasti Al-Muwahhidun. Yang kedua, Utsman bin Nafi. Utsman bin Nafi adalah salah satu panglima Arab yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Afrika Utara. Ia berhasil membangun pos-pos militer di kawasan Indonesia dan menanam ke wilayah lain di Afrika Utara. Utsman bin Nafi juga membawa hadis Nabi Muhammad SAW ke wilayah tersebut membawa penyebaran agama Islam dari hadis. Yang ketiga, peran Mesir dalam penyebaran hadis. Mesir merupakan salah satu wilayah penting dalam penyebaran hadis di Afrika Utara. Daerah ini berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Eropa dan menjadi pintu utama Islamisasi wilayah yang berada di bawah kekuatan Islam. Mesir juga menjalin hubungan baik dengan Rasulullah SAW dikarenakan istrinya Maria Al-Qibtiyah yang berasal dari Mesir. Yang keempat, peran Basrah dalam penyebaran hadis. Basrah sebuah kota yang dibangun pada awal perkembangan Islam juga berperan dalam penyebaran hadis. Hadis mulai masuk ke Basrah pada periode sahabat Umar bin Khattab, tetapi pada masa ini hadis tidak berkembang karena Umar memiliki bersikap hati-hatian dalam menyebarkan hadis. Yang kelima, peran Imam At-Tawi. Imam At-Tawi seorang ulama Mesir memiliki karya yang disebut Musnad Imam At-Tawi. Karya ini merupakan salah satu contoh corak perkembangan hadis di abad ke-3 Hijriah, di mana sistem penulisan hadis disusun berdasarkan nama sanadnya untuk menjauhkan peluang pemalsuan hadis. Di Afrika Utara, tradisi lisan dalam penyampaian hadis yang kuat. Ulama-ulama pada masa itu lebih memilih untuk mengumpulkan hadis daripada menuliskannya karena khawatir akan pemalsuan. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan untuk mendokumentasi hadis menjadi semakin penting. Pada abad ke-2 Hijriah, 8 Masehi, penulisan hadis mulai berkembang terutama di kota-kota seperti Cairo dan Gizeh. Ulama seperti Imam At-Tawi berkontribusi dalam penulisan hadis dengan karya-karya mereka yang menjadi referensi penting bagi generasi selanjutnya. Selanjutnya, karakteristik pemikiran ulama hadis di Afrika Utara. Pemikiran ulama hadis di Afrika Utara memiliki karakteristik yang unik dan beragam, dipengaruhi oleh konteks sejarah, sosial, dan budaya wilayah tersebut. Yang pertama, ada tradisi lisan yang kuat. Salah satu karakteristik utama pemikiran ulama hadis di Afrika Utara adalah tradisi lisan yang kuat. Pada masa awal perkembangan hadis, banyak ulama yang memilih menghafal dan menyampaikan hadis secara lisan daripada menuliskannya. Hal ini karena kekhawatiran akan pemalsuan dan ketidakakuratan dalam penulisan. Ulama seperti Ibnu Ulayyah dan Ibnu Sirah lebih mengutamakan hafalan dan tradisi lisan sebagai cara untuk menjaga keaslian dan integritas hadis. Tradisi ini menciptakan pola pikir yang mengedepankan pentingnya hafalan dan keahlian dalam menyampaikan informasi secara lisan. Yang kedua, kehati-hatian dalam penulisan hadis. Namun seiring dengan perkembangan zaman, penulisan hadis mulai diperbolehkan tetapi tetap dengan kehati-hatian yang tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, pengaruh sosial dan politik. Pemikiran ulama hadis di Afrika Utara juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik setempat. Masyarakat Berber yang awalnya menganut agama Kristen mulai menerima Islam setelah interaksi dengan pasukan Muslim. Proses ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat
resistensi dari beberapa kelompok yang mempertahankan tradisi mereka. Namun dengan dukungan dari pemimpin lokal dan integrasi budaya Arab dengan masyarakat Berber, Islam dan hadis mulai mengakar kuat di wilayah ini. Dinasti Islam seperti di Idrisiyah di Maroko berperan dalam memperkuat studi hadis dengan mendirikan lembaga pendidikan yang fokus pada pengajaran agama. Yang terakhir, keterbukaan terhadap berbagai aliran. Karakteristik lainnya yaitu keterbukaan terhadap berbagai aliran dalam Islam. Pada abad ke-9 Hijriah, Basrah menjadi pusat penyebaran berbagai paham dan sekte dalam Islam termasuk Sunni dan Syiah. Hal ini menciptakan ruang bagi dialog antara berbagai aliran pemikiran, sehingga ulama dapat saling bertukar pandangan mengenai interpretasi hadis dan ajaran Islam lainnya. Secara keseluruhan, pemikiran ulama hadis di Afrika Utara mencerminkan dinamika sosial budaya yang kompleks serta upaya para ulama untuk menjaga keaslian ajaran Nabi Muhammad baik melalui tradisi lisan maupun penulisan yang sistematis. Sekian pemaparan materi tentang sejarah pemikiran dan karakteristik studi hadis di Afrika Utara. Sebelum kami tutup, kami akan memberikan sedikit kata-kata mutiara untuk penonton semua. Mencari ilmu adalah kewajiban, menyebarkan ilmu adalah amal mulia, dan menjaga ilmu adalah amanah yang suci. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.